Cukup? 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah kita semua bisa memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya sebelumnya klien kami Pak Rizal Fadilah Sarjana Hukum ini berhalangan memenuhi dikarenakan pada undangan yang pertama beliau qadarullah kecelakaan begitu. Dan dalam undangan klarifikasi kedua ini alhamdulillah meski masih ada sisa-sisa nanti bisa disampaikan ya. Tapi demi agar masalah ini cepat tuntas, seluruh rakyat bisa tahu sebenarnya ijazah Presiden ke-7 Indonesia itu benar atau enggak gitu ya. Dan tuduhan-tuduhan pencemaran, penghinaan itu seperti apa? Nanti hari ini akan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya ingin memberikan tanggapan beberapa hal. Yang pertama, saya menanggapi sejumlah laporan yang diajukan kepada klien kami. Di antaranya memang di Polda Metro Jaya, tapi ada juga laporan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, baik oleh pihak-pihak yang menamakan dirinya Patriot Pemuda Nusantara, termasuk Peradi Bersatu, yang menyesalkan adanya fitnah, pencemaran, ujaran kebencian, ya, dan sebagainya. Jadi kami juga himbau kepada akademisi untuk ikut bersuara dan kawan-kawan mahasiswa untuk bisa giat belajar. Karena apa? Agar lulus nanti tidak jadi advokat yang nggak ngerti bahasa. Tidak jadi advokat nggak ngerti mana pidana, mana hak konstitusi. Tidak jadi advokat yang hanya main lapor tanpa paham substansi. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada hinaan, tidak ada pasal yang menganggap merendah-rendahkan begitu. Jadi yang dilakukan oleh klien kami dan kami informasikan besok juga akan ada pemeriksaan klien kami yang lain, yakni Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa juga di Polda Metro Jaya, dan kami konfirmasi insya Allah akan menghadiri dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan suatu ungkapan yang merendahkan, tetapi ini adalah bagian dari penyampaian pendapat yang itu disampaikan berdasarkan hak konstitusional, sekaligus pendapat yang basisnya itu adalah ilmu. Ya, berdebat secara ilmiah itu biasa. Bahwa di dalam ya terminologi ilmiah itu dikenal istilah palsu, ya disampaikan biasa saja gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu merasa dihina atau merasa direndahkan kalau ada perdebatan ilmiah mengenai sebuah dokumen tertentu yang melalui penalaran ilmiah disimpulkan bahwa dokumen itu palsu, tidak perlu merasa terhina apalagi merasa direndahkan. Dan segenap anak bangsa juga jangan menganggap ini sebagai satu penghinaan. Dan kalau memang ini penghinaan, ini perbuatan tercela, juga jangan merasa menjadi pihak gitu loh. Kalau merasa menjadi pihak itu kan nanti orang bisa ngelaporin orang lain padahal yang dicemarkan siapa? Apa legal standingnya? Ya, orang-orang yang ada di Jakarta Selatan membuat laporan polisi itu, di Jakarta Pusat. Yang punya legal standing ya dalam hal ini hanya Pak Jokowi. Sehingga dengan adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya ini sekaligus mendelegitimasi laporan-laporan yang lainnya. Karena yang lainnya tidak punya legal standing. Dari pasal pidana pencemaran fitnah itu adalah delik aduan 310 KUHP, 311 KUHP, yang harus melapor ya hanya pihak yang menjadi korban. Dan kalau hari ini yang merasa menjadi korban Pak Jokowi di 30 April 2025 lalu sudah membuat laporan polisi, sebenarnya dia menjadi gugur laporan-laporan yang lain. Karena apa yang disampaikan oleh Peradi Bersatu, apa yang disampaikan oleh Pemuda Patriot Nusantara tidak punya legal standing. Tidak ada satupun kritik yang disampaikan oleh klien kami terhadap Peradi. Tidak ada satupun kritik ya secara ilmiah disampaikan oleh klien kami terhadap apa yang disebut Pemuda Patriot Nusantara. Sehingga nggak nyambung. Ini meminjam istilahnya Bambang Trimulyono dulu, ini wong legan golek momongan. Nggak ada kegiatan, cari-cari kegiatan begitu loh. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebenarnya kami sangat menyayangkan undangan ini tetap dikirimkan kepada kami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Padahal pada kesempatan yang pertama itu selain kami sampaikan bahwa klien kami mengalami kecelakaan, perlu istirahat, tetapi juga
klien kami menanyakan melalui kami kuasa hukum sejumlah substansi terhadap undangan klarifikasi itu yang sampai hari ini tidak dibalas. Etikanya sebagai lembaga, institusi yang mewakili negara, apalagi ini kelasnya Polda Metro Jaya loh, bukan kelas polsek begitu ya, tapi tidak menjawab apa yang menjadi tanggapan kami, jangankan secara resmi, lisan pun tidak. Lalu secara sepihak menyampaikan undangan klarifikasi kedua. Memang kami akui penyidik berwenang mengundang siapapun dalam konteks apapun. Tetapi kewenangan itu dibatasi oleh undang-undang, sehingga ketika kewenangan tadi tidak dijalankan mengikuti batasan undang-undang, itulah yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Itu yang disebut sebagai abuse of power. Karena kita menghormati institusi penegak hukum, institusi Polri, penyidik itu karena undang-undang, bukan karena jabatannya. Andaikan tidak ada undang-undang tentang kepolisian nomor 2 2022, tidak ada undang-undang tentang KUHAP, ya kami nggak pedulikan undangan ini. Tapi karena ada undang-undang, perintah undang-undang lah sebenarnya yang membuat kami mendatangi klarifikasi ini begitu. Dan kami juga sudah sampaikan sejumlah klarifikasi bertanya setidaknya dalam peristiwa apa di 26 Maret tadi sehingga kami bisa mempersiapkan dokumen apa yang harus dibawa. Karena undangan itu kan tercatat jika ada dokumen yang berkaitan diminta untuk dibawa. Lah dalam klarifikasi kami bertanya peristiwa apa di 26 Maret. Kenapa? Setidaknya semestinya sudah ada deskripsi yang sifatnya ya sederhana atau ringkas yang bisa menjadi acuan kami. Oh, peristiwanya saat beli bakso di pasar. Nah, kami akan menyiapkan misalkan struk pembelian bakso, ya, tempat bakso klien kami itu makan, dan kami bisa berikan deskripsi ini baksonya enak atau tidak. Tapi ini kan tidak. Hanya dikatakan dalam undangan klarifikasi berdasarkan ya laporan saudara Joko Widodo dalam peristiwa 26 Maret di Jakarta, tapi tidak disebutkan peristiwa apa. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan begitu loh. Kritik kami kepada proses penyelidikan dan kami khawatir ada penyelundupan pasal dalam perkara ini. Kenapa demikian? Karena kan Pak Jokowi datang ke Polda, kantor ini kan jelas media juga sudah melihat. Dia menyatakan karena ini delik aduan maka saya datang melaporkan sendiri. 30 April 2025. Bukti di sosial media itu banyak. Apa yang beliau sampaikan karena merasa direndahkan dan dihinakan. Sejalan juga dengan wawancara saudara Joko Widodo yang sampai hari ini tidak mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta meskipun sudah diundang secara patut dan tidak juga menunjukkan ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Surakarta, padahal sebelumnya menyatakan akan menunjukkan ijazah aslinya kalau ada undangan dari pengadilan atau perintah dari pengadilan. Nah, saat itu kan saudara Jokowi menyatakan dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Nah, kami bertanya kepada undangan klarifikasi yang diberikan oleh Polda. Di sana ada pasal 310 KUHP. Oh, relevan. 310 KUHP itu terkait pencemaran nama baik. Di sana ada pasal 311 KUHP. Oh, relevan. Karena 311 KUHP ini delik tentang fitnah. Nah, ini juga masuk delik aduan, maka beliau harus mengadu sendiri. Ada pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu juga tentang serangan kehormatan. Oh, relevan, walaupun agak kami persoalkan. Kenapa? Karena status saudara Joko Widodo hari ini adalah pejabat publik, sementara putusan MK menegaskan pasal 27A jika disampaikan kepada pejabat publik itu tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa kami sebut saudara Joko Widodo hari ini walaupun mantan presiden masih pejabat publik? Karena dia berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2025, beliau ini ada di Dewan Penasihat Danantara, sehingga ia menjadi hak rakyat untuk mengkritisi, terlepas sebenarnya ini pendapat bukan juga menghina begitu loh. Nah, kami bertanya yang dalam klarifikasi yang lalu belum dijawab oleh Polda Metro Jaya. Pak Karyoto, Anda belum menjawab surat kami, Pak Karyoto. Petugas Anda di bawah juga tidak memberikan klarifikasi, minimal secara lisan, Pak Karyoto. Tentang apa? Tentang kenapa kok tiba-tiba muncul pasal 32 Undang-Undang ITE. Bahkan yang didahulukan bukan pasal 32, harusnya kan yang pertama kan 32 baru 35. Ini di undangan kok yang ditaruh pertama 35 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya Undang-Undang ITE nomor pasal 35 berapa? 12 tahun. Kemudian yang pasal 32 berapa? 8 tahun.
Mohon maaf, apa tujuannya mau nakut-nakuti kami? Mohon maaf, kami ini sudah nggak ada urat takut lagi. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Sampai. Jadi harus dijelaskan kepada publik. Maksudnya apa? Apa penyelundupan pasal? Apa targetnya mau menahan klien kami? Kalau mau menahan, tahan saja, nggak usah pakai proses. Dulu juga banyak masyarakat langsung ditangkap polisi tanpa proses. Begitu sampai di kepolisian hanya disuruh minta maaf dan seterusnya. Janganlah polisi dijadikan alat kekuasaan. Institusi polisi itu institusi berdasarkan konstitusi untuk menjaga bangsa kita, menjaga konstitusi negara kita. Pejabat bisa ganti, datang dan pergi, tapi institusi polisi harus tetap ada untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan. Kalau dalam prosesnya keadilan itu tidak bisa kami peroleh, bagaimana mungkin di ujungnya nanti kami mendapatkan keadilan, Pak Karyoto? Selanjutnya, dalam surat yang lalu, kami juga sudah sounding. Ya, bahkan ada tambahan, yakni apa? Di Perma nomor 1 tahun 1956 itu tegas dinyatakan apabila ada sengketa perdata yang berkaitan dengan proses pidana, maka proses perdata didahulukan untuk dibuktikan apakah ada hak keperdataan sebelum proses pidananya diproses. Artinya apa? Nggak boleh penyelidikan dilanjutkan sebelum jelas status keperdataannya. Dicontohkan ya, nanti googling saja ya contohnya, kalau ada orang maling ayam. Dia ngaku ayam itu milik sendiri, ada sengketa keperdataan gugatan tentang hak milik ayam tadi. Selesaikan dulu hak miliknya. Kalau ayam itu ternyata punya si maling yang dituduh maling, berarti dia nggak maling. Kenapa? Namanya mencuri itu definisinya adalah mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya. Lah kalau ayamnya diputuskan di pengadilan perdata ternyata milik pemilik tadi, kan nggak ada pencurian, benar nggak? Nah sama juga dengan ijazah palsu Saudara Jokowi, ini ada sengketa perdata, bahkan nambah. Pertama ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH. Yang kedua, bahkan bertambah di Pengadilan Negeri Sleman, bukan hanya Jokowi, bahkan rektor digugat, Kasmujo digugat, dekan digugat, semua digugat. Materinya sama, tentang apa? Tentang perbuatan melawan hukum. Terkait apa? Ijazah tadi. Artinya begini, apakah Saudara Jokowi benar-benar memiliki hak keperdataan terhadap ijazah tadi? Kalau ijazah tadi asli, maka Saudara Joko Widodo memiliki hak keperdataan atas hak-hak yang ada pada dokumen ijazah dan bisa dia gunakan untuk menuntut hak keperdataan, misalkan nyalon gubernur, nyalon pilpres, dan seterusnya. Nah, kalau ternyata nanti dibuktikan tidak memiliki hak keperdataan, ya gimana pencemarannya? Memang dia nggak punya hak atas ijazahnya. Ijazahnya itu dinyatakan oleh pengadilan nanti misalnya tidak sah. Jadi jangan kemudian melangkahi, bukan melangkahi kami loh, mohon maaf. Kalau kami dilangkahi udah biasa, rakyat itu dilangkahi oleh polisi. Biasa kami, mohon maaf Pak Polisi. Tapi jangan melangkahi kewenangan pengadilan. Ini sudah ada 2 nomor perkara. Yang satu sampai tahap mediasi, yang satu baru pendaftaran. Jangan buru-buru lah. Nah itu juga belum dijawab oleh Pak Karyoto, Pak. Anggota Anda belum jawab, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto. Dan saya ingatkan Pak, tim hukum kami itu di dalamnya juga ada Dr. Abraham Samad SHMH. Dulu atasan Bapak di KPK. Mohon periksa Pak kasus ini. Agar apa ada atensi dari pimpinan. Karena kasus ini Pak diperhatikan seluruh rakyat. Bukan hanya klien kami. Dan terakhir, kalau memaksakan pasal 32, 35, harusnya yang kena itu si Sandi, kader PSI. Yang dia mengupload ijazah Jokowi. Dan sekarang sedang dilaporin ke polisi Sandi itu. Kenapa? Pasal 32 itu memasukkan barang dalam sistem informasi elektronik tanpa seizin pemiliknya yang sebelumnya itu abal-abal ya dinyatakan asli. Nah terakhir dia mengatakan itu kan bukan asli lagi. Tangkap itu Sandi. Kenapa klien kami yang diperiksa dengan pasal 32? Target pasal 35 itu adalah mengubah dokumen elektronik yang sebelumnya tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Contoh kasusnya begini. Bapak bayar, saya menjadi lawyer. Disepakati biaya lawyer fee-nya ya 50 juta. Bapak kirim screenshot sudah transfer ke saya 5 juta tapi diedit jadi 50 juta. Nah, ngedit inilah yang menjadi kasus di pasal 35 Undang-Undang ITE. Bukan orang mengkritisi berdasarkan ilmu kemudian dipaksa dengan pasal 35, pasal 32. Nggak nyambung. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian ya di institusi Polda, kalau ini kerjaan penyidik di tingkat polsek, masyarakat akan maklum, wajar. Pengalaman polsek kan masih terbatas. Ini Polda Metro Jaya. Untuk saja ini tidak ditangani oleh Barreskrim. Kalau Barreskrim malu lagi institusi Polri. Masa memaksakan pasal yang tidak relevan? Baik itu dan nanti klien kami akan didampingi 2 lawyer. Pertama ada Bang Muhammad Samsir Jalil, SHMA. Kedua ada Pak Gunawan Parikesit.
Nanti juga ada lawyer yang lain secara bergantian karena keterbatasan ruang penyelidikan, kami akan bergantian. Namun sebelum diperiksa, nanti kami ingin pandangan dari Bang Rizal Fadilah, pesan-pesan perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kasus ini. Silakan, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya, saya yang didampingi oleh kuasa hukum akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya ya, berkaitan dengan laporan dari Insinyur Joko Widodo ya, yang Mas aja masuk. ya yang pada awal panggilan saya memang tidak bisa hadir karena sebagaimana disampaikan tadi ada insiden, ada kecelakaan ya, tertabrak atau ditabrak ya, wallahu alam, tapi itu adalah peristiwa yang menyebabkan tidak bisa hadir dan sekarang juga sebetulnya belum sembuh total ya, masih agak bengkak dan dibalut ya untuk bisa melangkah sampai ke Polda Metro Jaya ini. Tapi dengan itikat baik lah dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, membantu penegakan hukum gitu kan, masyarakat yang memang punya peran serta untuk itu, maka insya Allah gitu kan saya siap untuk bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukan ya, sebatas kompetensi, kewenangan atau juga status ya, kalau disebut status saksi ya apa yang kita ketahui, apa kita dengar gitu kan, kita lihat ya, sebatas itu karena statusnya saksi. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang cukup banyak dan penuh dengan spirit juang ya untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Saya kira komitmennya itu. Ya, tidak ada hal-hal yang lain yang saya apresiasi betul kepada tim kuasa hukum ini yang terdiri dari berbagai elemen gitu. Nah, kemudian bahwa intinya kalau lihat dari laporan itu adalah soal pencemaran, soal fitnah dan termasuk di dalamnya soal Undang-Undang ITE 3235 tadi. Namun saya pastikan bahwa soal pencemaran itu menjadi kontroversi dan belum sampai kepada konklusi ya, karena saya, teman-teman yang lain termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan, perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Tapi itulah nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan, apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut sana sebagai saksi. Begitu juga apalagi tadi kuasa hukum sudah sampaikan bahwa pasal 3235 juga, kalau itu mas saya pastikanlah tidak akan bisa sampai pada kesimpulan bahwa kita ini otak-atik masalah informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu kan, tidak gitu. Malah mungkin itu harusnya terarah kepada siapa sebenarnya yang lebih kompeten untuk dijadikan pihak yang dilaporkan, karena mereka lah yang tentu saja bisa mengotak-atik informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sedangkan saya mungkin juga yang lain-lain tidak ada hal yang bisa menunjukkan atau punya keyakinan dan berdasarkan pengalaman itu tidak terjadi gitu ya. Jadi intinya mudah-mudahan nanti saya dengan tim kuasa hukum bisa menjelaskan secara
tuntas masalah ini, ya bahkan kita sedang tadi kalau memang sedang mencari, memburu lah. Kita gitu bantu, ya. kita bantu buru Salah gitu. satunya Sandi, kan? Semuanya kita sama-sama berupaya untuk sampai menemukan kebenaran materialnya, kebenaran sesungguhnya. Apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu? Itu sebenarnya sedang dilakukan. Jadi belum ada yang nama pencemaran, namanya fitnah gitu kan, apalagi konteksnya pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan sebagainya. Tapi insya Allah demi sebagai warga negara yang punya kewajiban hukum, kita akan patuhi upaya atau langkah ini dan ikut serta membantu proses penegakan hukum, gitu kan, sampai bisa nanti terjawab sebenarnya bahwa ijazah dan skripsi, karena tidak bisa hanya ijazah saja. Kalau skripsinya palsu nggak mungkin ijazahnya asli, gitu. Jadi harus dua-duanya. Jadi nanti kalau ada uji forensik dan sebagainya, diharapkan transparan, diharapkan harus melibatkan banyak pihak, sehingga tidak menjadi kontroversi baru, gitu ya. Satu hasil dari proses hukum di lembaga penegak hukum ternyata jadi kontroversi hukum, gitu. Saya kira itu yang tidak boleh kita lakukan. Intinya, insya Allah dalam pencarian kebenaran, kejujuran, dan keadilan kita akan terus bergerak. Mudah-mudahan masyarakat, rakyat Indonesia juga ikut serta bersama dalam proses penegakan hukum dan membangun transparansi serta penegakan tadi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Maju, tak gentar, membela yang benar, bukan yang bayar atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Samsir selaku koordinator pendamping, silakan. Ada yang ingin disampaikan sebelum nanti masuk mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan oleh koordinator tim dan juga sama juga Bang Rizal Fadila yang hari ini datang. Sebenarnya minggu lalu juga sudah datang kami, karena tadi sampaikan beliau ini sakit karena kecelakaan. Tapi ya tetap tanpa Mbak Bibu, tanpa minta klarifikasi, ya Polda ini tetap memanggil juga ya. Jadi ini betul-betul sebenarnya ya sudahlah, tapi kita ikuti aja. Jadi Bung Rizal Fadila SH ini dikenakan dugaan pasal 310, 311, pasal Undang-Undang KUHP, kemudian pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, termasuk juga pasal 27A Undang-Undang ITE. Yang mana di sini nanti tentunya seperti yang disampaikan Bung Rizal tadi, kalau beliau ini sebenarnya, wah justru di sini tempatnya yang dia tunggu sebenarnya untuk terjadinya pembuktian. Kalau apa yang dipertanyakan oleh mungkin bukan hanya dia, jutaan masyarakat Indonesia, apakah ijazah ya tentunya Joko Widodo yang dikatakan seorang insinyur yang kuliah di Universitas Gadjah Mada benar-benar kuliah di sana. Di sinilah tempat pembuktian. Nanti ya di sini ya kita harapkan diteruskan untuk pembuktian oleh penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Ya kami juga sebagai pengacara di sini akan mendampingi untuk melakukan pembuktian pada pengadilan nanti, sehingga majelis hakim nanti akan membuktikan apakah sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Tentunya kita ini adalah negara hukum ya. Kita tidak ingin ada orang yang membuat kejahatan, orang lain yang dihukum. Ya kan? Sudah banyak yang dihukum atas kasus ini sebenarnya. Jadi sekali lagi saya tekan, kalau ada orang yang berbuat kejahatan, jangan sampai negara kita negara hukum, ada orang lain yang dihukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gunawan sepintas, nah setelah ini nanti bisa masuk. Selanjutnya kita tetap kompres, nanti tim kuasa hukum masuk, khawatir udah ditunggu penyidik. Tapi Pak Gunawan mana? Biar nyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak banyak karena semua sudah mewakili. Di sini kami minta doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Agar hukum tidak dijadikan objek jual beli oleh para penguasa, oleh pemilik modal, dan oleh para kaum zalimin. Hanya itu saja. Bismillah, takbir.
Baik, kita antar dulu ke depan, tapi kita nanti lanjut kompres biar di sini saja. Kami persilakan Bang Rizal Fadila sama pendamping tim untuk masuk. Kita kawal dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut aja, khawatir kita tunggu, udah cukup yang tadi lah. Nah. Ya, selanjutnya ada Pak Said itu bisa menyampaikan dukungan Pak. Iya, dukungan bahwa ini harus transparansi, ini dikawal tokoh-tokoh begitu. Bunda Mary nanti ya. Mohon maaf, ada nggak satu cowok lagi samping saya? Biar nggak langsung, ada lagi nggak? Cowok. Nah, biar nggak langsung. Oh ya, Pak. Di belakang dulu ya Bu ya, silakan Pak. Saya pegangin deh Bapak. Mana Bang Gustaf? Ya, sini lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami sebenarnya para pengejar kebenaran berharap agar keluarga Joko Widodo menghentikan segera kegaduhan negeri ini yang selama lebih 10 tahun telah dilakukan dan tidak bosan-bosan melakukan. Itu sebenarnya harapan kita sehingga kita bisa damai. Dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Karena faktanya selalu demikian. Bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan, akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Dan saya harap ini berhenti dilakukan karena rakyat juga ada batas kesabarannya terhadap kelakuan seseorang keluarga mengacak-acak bangsa ini seenaknya. Dan rakyat juga ada batas sabarnya untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga ini untuk mengacak-acak bangsa. Kami semua sudah capek diacak-acak, dipecah belah, dibikinkan isu, dibikinkan buzzer untuk saling menghujat dan saling memenjarakan. Saya berharap mantan Presiden Joko Widodo merenunglah nikmat apalagi Allah yang Anda diberikan kepada Anda sekeluarga. Berhentilah jahat kepada bangsamu dan rakyatmu. Itu saja yang saya harapkan. Dan kalau memang ada kesalahan, akuilah kesalahan itu. Dan insya Allah rakyat Indonesia paham kok. Dan janganlah bermain playing victim terus untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Dan semua Bapak lakukan adu domba dan ini orang menyatakan ini adalah cara-cara ormas yang pernah menjajah Indonesia. Itu jangan sampai itu yang terjadi. Sekali lagi kepada aparat, berhenti jadi alat pemecah belah bangsa, tegakkan keadilan kebenaran, dan jangan jangan berharap bahwa para pejuang kebenaran akan diam walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, karena tidak ada cara menyelamatkan bangsa ini kecuali menyingkirkan para pengkhianat-pengkhianat. Tidak ada jalan lain. Kalau enggak, insya Allah akan terus berjuang. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan momentum ini digunakan aparat untuk menegakkan kebenaran, bukan menjadi pelindung pemecah belah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said Didu. Selanjutnya Bu Menu, koordinator dari mana? Nah, habis itu Bunda Mary ya. Nah, saya pamit. Kalau sudah ibu-ibu, saya di belakang saja. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hanya mau bertanya, apakah negara kita ini punya siapa sih? Apakah masih Indonesia atau sudah berubah menjadi Jokonesia? Karena semua peraturan, semua order itu hanya berasal dari satu orang aja. Dan sedangkan kita semua tahu kalau masalah ijazah palsu ini sudah 3 tahun ya, tapi tidak pernah selesai sampai hari ini. Ada apa? Sebetulnya benar katanya Pak Didu. Kalau hari ini kita ini di sini untuk mencari kebenaran. Kita adalah rakyat yang sebetulnya hak kami untuk mencari tahu apakah ijazahnya Bapak Jokowi asli atau tidak. Kan seperti itu ya. Dan untuk Bapak Jokowi, kalau Bapak memang sebagai negarawan, Bapak pasti tidak akan mau urusan ini akhirnya menjadi tertunda-tunda, Pak. Apa susahnya kalau kita itu kasih tunjuk aja Pak ke kami tentang ijazah Bapak. Itu sudah selesai. Kan seperti itu. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang disebabkan selama 10 tahun Bapak berkuasa. Itu banyak banget Pak polemiknya. Jadi jangan ditenggelami lagi dengan masalah ijazah palsu. Yang sebetulnya gampang sekali permasalahannya. Bapak itu cuman ambil ijazahnya Bapak, kasih tahu ke kita. Sudah selesai. Tapi masalah yang ada, yang sangat besar adalah kita sedang terancam kedaulatannya. Jangan sampai tenggelam. Itu aja. Dan satu kata, kami rakyat Indonesia, bukan hanya Pak Jokowi aja yang merasa terhina. Pak, kita ini sama 10 tahun, kita itu banyak yang sudah mati Pak. Ekonomi nggak bergerak untuk kami. Dan kami sebagai ibu-ibu, kami masih menuntut adili Jokowi. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini sangat simpel ya. Kami selaku masyarakat yang peduli dengan negeri ini sangat menyayangkan. Seharusnya Bapak Jokowi tadi yang dikatakan sebagai seorang negarawan, mestinya hal ini, masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak yang ditangkepin, sampai banyak yang dilaporin. Seharusnya Bapak Jokowi, kalau seorang negarawan itu akan menjaga seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tapi hari ini Bapak tidak lakukan. Seharusnya ketika kemarin ada yang menuduh ijazah Bapak itu adalah palsu, simpel sekali Pak. Bapak tinggal ambil ijazahnya, Bapak perlihatkan di depan umum, halayak umum, dan Bapak persilakan untuk ahli forensik untuk mengecek keasliannya. Selesai kan? Tapi tidak dilakukan. Sampai kemarin teman-teman datang ke Solo, ya langsung silaturahmi tabayun, pengen lihat juga mana ijazahnya supaya tidak ada kegaduhan lagi di Indonesia ini. Tapi Bapak tetap tidak mau memperlihatkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebelum datang ke Solo ada 10 orang wartawan yang diperbolehkan masuk, Bapak perlihatkan, tapi nggak boleh difoto. Nah itulah hal-hal yang akan menimbulkan asumsi-asumsi, pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, ada apa? Bapak bilang kepada kita, nanti akan saya tunjukkan ketika diminta oleh pengadilan. Kemarin di Surakarta, pengadilan di Solo. Ketika mediasi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Bapak pun tidak tunjukkan ijazahnya. Kenapa? Seharusnya simpel, Pak. Tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada teman-teman yang dilaporkan. Apabila Bapak berani untuk menunjukkan di depan publik umum, ini ijazah saya, silakan cek ijazah saya, asli atau tidak, serahkan kepada ahli-ahlinya. Jadi begitu Pak, kami mohon Bapak Prabowo, tolonglah Pak, Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu yang dipenjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis,
para anak-anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dan para orang-orang yang seperti Mbak Munut dan yang lain-lain ini, yang insya Allah tidak ada kebencian sesungguhnya dengan Pak Jokowi. Hanya kami minta, Pak Jokowi, ayo, kami semua adalah warga negara Indonesia dan kami berhak untuk mencari kebenaran dan kami berhak juga untuk mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat tahanan dan barang bukti takut mengganggu aktivitasnya. Dilanjut di kantin aja boleh. Sudah selesai. Satu lagi ya. Ya, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Polisi yang telah memberi kesempatan terakhir kepada kami mak-mak. Terima kasih banyak. Selamat siang saudara-saudaraku semua yang tercinta. Kami sebagai mak-mak tidak banyak bertanya. Kami hanya ingin mengatakan kepada UGM atau seluruh universitas Indonesia yang ada di Indonesia, berbuatlah baik, berbuatlah kejujuran nomor satu. Karena kejujuran itu adalah segala-galanya. Kalau dia palsu, katakan palsu. Kalau dia benar, katakan benar. Tidak usah berbelit-belit. Karena kenapa kalau tidak jujur? Seperti seandainya UGM tidak jujur dengan ijazah palsu atau ijazah yang dipalsukan lainnya. Seandainya anak-anak kita nanti sudah besar dan kuliah, maka mereka akan malu mempunyai universitas yang tidak jujur. Tidak ada kejujuran. Kami tidak rela anak-anak bangsa Indonesia ini menjadi anak-anak di bawah bimbingan universitas-universitas yang tidak jujur pada rakyatnya. Sekali lagi, Bapak Rektor, Ibu Rektor seluruh Indonesia, berbuatlah jujur terhadap alumni-alumni seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa ini. Perlu kejujuran, tidak perlu pembohongan, tidak perlu kepalsuan. Kalau umpamanya kita punya ijazah, kita akan bangga melihatkan ini nih ijazah kita asli. Tidak ada 5 menit. Tapi dengan lega hati kita bisa menunjukkan. Buat apa dibuat berbelit-belit? Buat apa bayar pengacara? Buat apa bayar preman? Buat apa bayar segala sesuatu yang mahal hanya untuk ketidakjujuran? Sekali lagi, terutama untuk UGM, bertindaklah dengan kejujuran untuk semua hal. Kami tidak menuduh, tapi kami mohon pihak UGM membantu rakyat untuk membuktikan bahwa seandainya ijazah Pak Jokowi itu asli, tolong ditunjukkan ke rakyat. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, tidak ada segala-galanya yang palsu. Sekali lagi kami emak-emak mengucapkan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah susah payah membela negeri ini untuk mendapatkan sebuah kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.